Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa tabauda ma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah SWT, kita telah sampai pada hampir penghujung bulan Ramadan. Kita sudah hampir masuk di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Biasanya dalam hari-hari seperti ini di banyak tempat diperingati sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran, atau biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzul Quran ini saya katakan sebagai sebuah peristiwa besar karena Al-Quran ini adalah panduan dan solusi bagi semua problematika kehidupan kita. Hampir tidak ada satu persoalan dalam hidup kita yang tidak dibicarakan oleh Quran, baik secara rinci maupun secara global. Oleh karena itu kemudian Al-Quran menyatakan sendiri tentang peran dan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Dikatakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk tersebut. Yang menjadi problematika bagi kita adalah perilaku kita atau perlakuan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran tentu akan menjadi petunjuk bagi kita sebagaimana dinyatakan dalam awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ini betul-betul akan terjadi ketika kita memperlakukan Al-Quran secara benar. Namun harus diakui bahwa selama ini kita masih banyak kekurangan dalam perlakuan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran lebih banyak kita jadikan sebagai bacaan, terutama di bulan Ramadan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang di bulan Ramadan ini bisa khatam 3-4 kali, bahkan 5 kali khataman Al-Quran. Tidak jelek, itu bagus dan pahalanya sangat besar. Tapi kata Iqra dalam surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, saya kira tidak hanya menuntut kita agar kita membaca Al-Quran, tapi perintah membaca ini adalah perintah membaca dalam artian yang sangat luas. Bagaimana kita membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran tersebut setelah kita baca, kita pikirkan, kita tadabburi, kita angan-angan, sehingga kita paham, kita analisa sampai makna yang terdalam, sehingga kita bisa menemukan apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah dengan firman-firmannya dalam Al-Quran. Setelah itu kemudian bagaimana apa yang telah kita pahami, yang telah kita yakini, ini kemudian menjadi perilaku kita dalam sehari-hari. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa diri kita orang Islam, maka jalan pikiran kita harus jalan pikiran Al-Quran. Lesan kita harus lesan Al-Quran. Perilaku kita haruslah perilaku Al-Quran. Dalam berekonomi kita juga merujuk pada Al-Quran. Tidak hanya persoalan-persoalan teologi, juga tidak hanya persoalan-persoalan hukum, tapi juga persoalan perilaku keseharian, baik yang bersifat personal maupun bersifat sosial, semuanya harus merujuk pada Al-Quran. Sehingga Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk
bagi kita dalam setiap kehidupan kita dan setiap waktu dan tarikan nafas kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita semua, tidak hanya bisa membaca Al-Quran dengan baik, tidak hanya kita bersemangat mendaras Al-Quran, tapi juga kita bersemangat untuk memahami makna Al-Quran, mendalami makna Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai perilaku kita. Sebagaimana ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menjawab khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah, perilaku Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kalau kita ingin melihat bagaimana Rasulullah berperi kehidupan, maka bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, yakinilah Al-Quran, dan kita terapkan Al-Quran dalam setiap perilaku kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita, sehingga kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pemandu kehidupan kita, dan akhirnya kita selalu meniti di jalan yang benar, yaitu jalan Allah SWT, dan akhirnya kita memperoleh hidayah dari Allah dan selamat di dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.